guru penggerak Ibu, karena di sini sudah membahas modul 3.1 tentang dilema etika. Nah, ada tugasnya nanti Ibu tentang mewawancarai beberapa orang kepala sekolah Ibu tentang dilema etika tersebut. Nah, kebetulan Ibu adalah kepala sekolah kami, berarti apakah Ibu bersedia nanti mewawancarai tentang dilema etika ini untuk tugas demonstrasi 3. Oke, baik, terima kasih ya. Kita lanjut ya untuk beberapa pertanyaan wawancara hari ini, ada 8 Yang pertama di sini, selama ini bagaimana cara Ibu untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, COVID. Jadi di situ ada 2 istilah, yang namanya dilema etika dan ada yang namanya bujukan moral. Nah, kita tahu kalau bujukan moral itu lebih banyak mengandung hubungan emosional, mungkinnya secara moral, secara hati nurani. Tetapi kalau dilema etika adalah kasus yang terjadi di mana kita sebagai pengambilan keputusan itu berpikir antara 2 hal dengan kebenaran yang sama. Jadi yang identifikasi yang selama ini saya ambil melihat dari kondisi di sekolah adalah saya lihat dulu baik buruknya, kemudian dampaknya apabila keputusan A diambil, apa efeknya terhadap si B, dan apabila B yang diambil, apabila efeknya terhadap yang A ini. Kemudian apakah itu akan berpengaruh besar atau kecil, itu mungkin akan menjadi pemetaan awal saya ketika menyelesaikan suatu permasalahan dilema etika. Baik Bu, berarti di sini untuk mengidentifikasi yang dilema etika, berarti di sini ada beberapa hal yang ditunjukkan ya. Ada memahami nanti kasus yang terjadi, kemudian memikirkan hal-hal yang bertentangan apa yang terdapat dalam kasus tersebut, kemudian memikirkan dampaknya nanti, kemudian memetakan nanti konsep itu mana kasus yang lebih diprioritaskan atau keputusan yang diambil dari permasalahan. Ini berarti tujuannya nanti agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan efek yang lebih besar ya. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama ini untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikannya Ibu. Di banyak kasus yang saya temui di sekolah ini, ada beberapa hal yang membuat terjadinya dilema etika. Ketika saya memandang sebuah kasus yang seharusnya ini diberikan suatu konsekuensi, tetapi karena apa yang dilakukan terhadap kasus itu bisa pula dianggap suatu kebenaran. Kemudian ketika saya apabila mengambil keputusan yang kedua, ternyata dia juga memiliki nilai-nilai kebajikan. Jadi secara universal tetap saya menjalankan keputusan yang diambil, tetapi memiliki dampak positif yang lebih kuat terhadap lingkungan sekolah. Itu yang saya dahulukan. Ya, berarti di sini Ibu lebih mengutamakan nanti kepentingan sekolah atau kepentingan dari muridnya ya. Keputusan berarti muaranya nanti apapun nanti keputusan yang Ibu ambil itu adalah kepada peserta didik kita. Baik Ibu, kita lanjut ya Bu. Untuk pertanyaan yang ketiga itu langkah-langkah ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Pertama, saya melihat kasusnya seperti apa, urgensinya seperti apa, permasalahannya, kemudian siapa-siapa yang terlibat dari permasalahan tersebut. Apakah nanti akan berpengaruh besar atau tidak berpengaruh sama sekali, itu kita sebagai pimpinan harus mengetahuinya. Apabila kita mengambil suatu keputusan sepihak saja tetapi akan mempengaruhi khalayak banyak, akan mempengaruhi daripada keseimbangan di sekolah. Untuk itu kita dulu harus melihat fakta, tidak hanya sekedar mendengar dari sebelah pihak, tetapi saya akan berusaha untuk mendengar dari kedua belah pihak. Seperti yang saya sampaikan pertama tadi, apabila ini keputusan ini yang saya ambil, apakah nanti akan berdampak baik terhadap sekolah atau seperti apa, atau keputusan yang ini yang saya ambil bagaimana
diambil untuk dalam pengambilan keputusan tersebut. Pada intinya adalah agar semuanya bermuara kepada murid kita di keputusan yang diambil. Berarti langkah-langkah di sini hal yang pertama itu adalah kita harus mengkaji nanti urgensi kasusnya kemudian siapa yang terlibat di dalam kasus tersebut, kemudian mengkaji fakta-fakta agar nanti keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang mungkin ini pertanyaan keempat. Hal-hal apa yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kriminal etika ini, Bu? Jadi di sini trik-triknya atau apa nanti langkah-langkah efektif dalam pengambilan keputusan tersebut. Mungkin kita tetap mengacu kepada paradigma daripada dalam pengambilan keputusan. Pertama, apakah nanti berhubungan dengan individu atau masyarakat. Kemudian apa efeknya jangka pendek dan jangka panjang itu juga harus kita perkirakan ketika mengambil suatu keputusan tersebut. Kemudian kebenarannya dan satu lagi harus kita pertimbangkan. Jadi ketika kita mengambil suatu tindakan, kita harus berpaku kepada 4 paradigma tersebut. Berarti kita berpatokan kepada 4 paradigma ya. Jadi itu hal efektif yang bisa kita ambil nanti dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus kriminal etika yang kita temui. Kita lanjut Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kriminal etika itu? Tantangannya ini. Tantangan yang saya ambil mungkin terpacu kepada dekat para paradigma individu dengan masyarakat, kan? Masyarakat di sini akhirnya berarti fokus kepada sekolah. Jadi di dalam pengambilan keputusan bisa jadi saya sebagai pimpinan sekolah itu berefek baik untuk orang banyak, tetapi belum tentu kita sebagai pribadi mengikhlaskan atas keputusan tersebut. Ataupun sebaliknya, apabila kita sebagai pimpinan terlalu egoisme dalam mengambil sebuah keputusan karena hanya ingin untuk untuk bisa melakukan semua aturan di sekolah, itu juga tidak bagus untuk keputusan bersama. Jadi saya memperhatikan ketika mengambil keputusan itu kita tetap berpegang kepada 4 paradigma, 3 prinsip dan 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Kemudian kita uji nilai-nilai yang saling bertentangannya itu apa. Kemudian siapa yang terlibat dalam situasi itu? Apakah orang-orang yang terlibat dalam situasi itu akan berpengaruh besar enggak atau berpengaruh negatif enggak terhadap keputusan yang akan kita buat? Itu juga kita pikirkan. Misalnya ada orang yang artinya di sekolah ini yang berkuasa terhadap sesuatu hal itu kan. Jadi ketika kita menjadi pimpinannya bukan berarti kita yang betul, kita harus juga melihat hal-hal yang seperti itu. Kemudian kumpulkan fakta-fakta yang relevan agar tidak salah dalam menentukan pengambilan keputusan. Kemudian pengujian benar salahnya juga harus kita perhatikan. Apakah benar yang kita ambil itu atau salah keputusan yang kita ambil itu. Kemudian tetap kita investigasi triloka tersebut yang 3 prinsip tadi ya, rasa peduli, berbasis peraturan, kemudian berbasis hasil akhir, itu juga kita pertimbangkan. Kemudian baru kita buat keputusan. Nah, ketika kita membuat keputusan itu, saya selaku pimpinan, apakah keputusan yang saya buat tersebut betul atau salah, itu patut saya refleksikan. Apa hasil dari keputusan yang kita buat, apakah berdampak baik atau berdampak buruk, itu juga sangat berpengaruh untuk pengembangan langkah keputusan selanjutnya. Berarti di sini yang poin pentingnya di sini adalah kita harus memperhatikan itu ada 4 paradigma ya, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan ya. Ibu kita lanjut. Nah, Berapa lagi? Yang kelima ya, yang keenam ini Bu. Yang keenam. Di sini apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau di sini jadwal
baik kebetulan yang mewawancarai saya adalah anggota saya sendiri, mungkin bisa melihat apa saja beberapa langkah yang telah saya lakukan di sekolah ini, apakah berkala atau ada penjadwalannya. Jadi prinsipnya seperti ini, ketika saya mengambil sebuah keputusan, misalnya terhadap seorang guru di sini gitu kan, itu langkah awal yang saya lakukan adalah saya melakukan pemanggilan pertama terlebih dahulu, pemanggilan secara coaching ya. Saya melakukan coaching terhadap kasus-kasus yang telah terjadi. Kemudian saya tanya kepada pihak yang terlibat tersebut, apakah ketika sudah dilakukan coaching, kemudian sebagai pimpinan kita memberikan jawaban atau memberikan keputusan, apakah nanti ada efek atau tidak, itu kita lihat dalam jangka beberapa waktu dekat. Memang saya semua lini di sekolah ini memang saya pantau. Ada hal yang pengambilan keputusannya yang bersifat pasif yang saya lakukan, kemudian ada halnya dalam bentuk jangka panjang yang saya. Jadi intinya di sini situasional ya, apa nanti yang lebih mendesak berarti itu yang lebih diutamakan ya. Berarti dalam langkah penyelesaian ini ada beberapa teknik juga ya. Ya, dari antaranya tadi ada teknik coaching yang dilakukan agar nanti penyelesaian itu lebih terarah ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Adakah seseorang di sini Bu atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah itu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilematika ini? Apakah ada faktor-faktor yang membantu itu atau orang-orang yang membantu itu? Sebagai pimpinan sekolah bukan berarti kita selalu melakukan hal yang betul. Jadi prinsip saya adalah kolaborasi dan koordinasi dengan stakeholder yang ada di sekolah itu penting. Dalam mengambil suatu keputusan kita tidak perlu mementingkan selaku pimpinan bahwa apa yang kita lakukan itu selalu benar. Jadi saya sebelum menyelesaikan sebuah kasus, saya terlebih dahulu memetakan aset-aset atau siapa-siapa yang terlibat yang bisa kita ajak untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi keputusan yang sudah kita lakukan itu tidak terjadi secara sepihak saja, tapi sudah dikoordinasikan dan dikomunikasikan apa efek samping atau dampak baik atau dampak buruk. Kalau dalam hal ini berarti saya berkoordinasi dengan staf yang ada di sekolah. Artinya setiap keputusan yang kita ambil itu, terutama hal-hal yang urgen seperti itu kan, yang urgen, yang intinya adalah bagaimana sekolah ini semakin baik ke depannya, saya selalu melibatkan kepada staf yang ada di sekolah ini. Jadi dari situlah mereka tahu nanti memberikan masukan terhadap keputusan yang rencana diambil tersebut. Jadi di sini poin pentingnya yang bisa saya ambil itu adalah kolaborasi yang baik gitu ya. Berarti apapun nanti hal yang kita temui, kalau kita memiliki kolaborasi yang baik ya, dengan semua stakeholder yang ada di situ, berarti kita bisa menekan suatu pemecahan masalah dari kasus dilema etika ini yang tersebut. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ini Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Pada dasarnya di kurikulum Merdeka atas nama di sekolah, semua keputusan yang diambil di sekolah adalah muaranya kepada peserta didik. Jadi pada dasarnya semua hal-hal yang terjadi di sekolah, kasus-kasus yang ada di sekolah, kita contohkan saja misalnya mengenai kedisiplinan siswa di sekolah. Itu kita sebagai pihak sekolah memiliki dilema. Di satu sisi kita ingin peraturannya jalan masuk jam 7, ya kan? Di sisi lain anak memiliki keluhan bahwasanya dia berasal dari daerah yang jauh lah, kemudian tidak ada kendaraan lah, kemudian tidak ada tinggal dengan orang tua. Nah itu akan menjadi dilema etika terhadap kita. Untuk itu dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti itu ada kalanya memang kita mengambil satu keputusan yang mungkin tidak disenangi oleh satu pihak, tapi muaranya kesemuanya adalah untuk peserta didik tersebut. Apabila kita melakukan keputusan membiarkan siswa itu untuk terus terlambat,
tentunya berarti itu tidak ada juga kemajuan bagaimana pendidikan yang berpihak kepada murid. Jadi pendidikan berpihak kepada murid itu semua lini atau semua kegiatan yang kita lakukan di sekolah fokusnya adalah bermuara kepada siswa itu sendiri. Begitu juga misalnya ada di sekolah ini yang minta izin untuk melaksanakan guru penggerak atau pelatihan lah. Saya berpikir mana yang lebih banyak untungnya atau yang ruginya. Nah, itu harus sebagai pimpinan kita harus selalu berpikiran seperti itu. Tentunya saja misalnya seperti ini Bu Putri. Ada guru yang minta izin upskilling misalnya kan, minta izin upskilling dalam jangka waktu 2 minggu. Kalau sebagai pimpinan sekolah yang egois, berarti saya tidak akan mengizinkan orang tersebut karena anak tinggal selama 2 minggu. Tetapi kita berpikir, itu kalau pikiran jangka pendek. Tapi apabila kita berpikiran jangka panjang, dalam jangka waktu 2 minggu guru tersebut tidak masuk, tetapi dia akan berdampak terhadap siswa untuk sekian tahun ke depan karena pengembangan kompetensinya tersebut. Jadi pada prinsipnya dalam segala hal, dalam pengambilan keputusan tersebut, saya memang berpikir untuk menjalankan bagaimana 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, tergantung lagi kepada anggota saya di sekolah, apakah mereka menerima atau tidak terhadap beberapa keputusan yang telah saya ambil di sekolah ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya akan lebih baik dalam pembenahan diri saya sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan, begitu juga terhadap stakeholder yang ada di sekolah ini. Baik, di sini pelajaran yang bisa saya ambil dari diskusi Ibu tadi, sepanjang wawancara kita tadi Ibu, berarti apapun nanti keputusan kita dalam mengambil atau menyelesaikan nilai kasus dilema etika yang ada di sekolah itu adalah muaranya harus kita perhatikan pada peserta didik kita yang berarti itu yang poin pentingnya di sini adalah bermuara kepada peserta didik dan kolaborasi yang baik. Baik Ibu, ini pertanyaan kita sudah selesai semua yang saya tanyakan, banyak hal positif yang saya ambil dari wawancara kita hari ini Bu. Terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai hari ini ya. Oke, terima kasih, sukses buat Bu Taufik ya. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Del. Selamat siang Bu Popit. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Popit, sampai saat ini masih dalam keadaan sehat berkat doa Bu Popit. Baik ya Bu ya. Begini Bu, jadi maksud pertemuan saya dengan Ibu hari ini itu adalah saya mau melakukan wawancara Ibu untuk tugas dilema etika yang akan saya tuangkan nanti dalam tugas di guru pembela Ibu. Nah ini maksudnya Bu. Untuk nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu tentang dilema etika ini. Yang pertama ini Bu, nah bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang Ibu temui nanti di sekolah Ibu? Oke, terima kasih Bu Popit. Untuk menghadapi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral selama ini yang saya alami, saya harus benar-benar memperhatikannya dengan baik-baik. Apabila saya mau menyelesaikan masalah tersebut, artinya dalam menyelesaikan masalah tersebut saya harus memperhatikan permasalahan yang satu dan permasalahan yang satunya lagi. Karena kedua permasalahan ini kan hampir sama. Jadi saya harus memperhitungkan risiko-risiko nanti akan terjadi. Jadi saya akan menyelesaikannya dulu dari permasalahan yang memiliki risiko terjadi, dan kemudian baru dilanjutkan nanti dengan permasalahan yang memiliki risiko yang besar, karena nanti akan butuh banyak pertimbangan dalam menyelesaikannya. Berarti di sini Ibu dalam menghadapi dilema etika tersebut ada poin-poin pentingnya ya Bu ya yang harus diperhatikan di sini. Berarti Ibu nanti mengurutkan dampaknya itu mana yang risiko yang terbesar, mana yang risiko yang mungkin lebih kecilnya ya Bu ya. Ya, benar Ibu ya Bu. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Ibu. Nanti bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan itu nanti di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus nantinya yang ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar ataupun nanti bisa juga sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Misal nanti ada kasus yang satu ini memiliki nilai kebajikan yang sama Ibu. Bagaimana Ibu caranya nanti Ibu? Oke, ya dalam menjalankan pengambilan keputusan ini
saya tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai kebajikan universal. Maka menjalankan keputusan tersebut yang berdampak kepada terciptanya lingkungan yang positif di lembaga pendidikan kita, atau juga nanti untuk kondusifnya atau keamanan yang harus diperhatikan. Berarti di sini kita tetap berpatokan kepada nilai kebajikan universalnya ya Bu ya, sehingga nanti dampak positifnya lebih terarah nanti atau lebih tercipta di lingkungan sekolah kita ya, Bu, ya. Kira-kira. Baik Ibu, kita lanjut ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu langkah-langkahnya ini Bu, apakah apa atau prosedur seperti apa nanti yang bisa Ibu lakukan atau mungkin bisa yang telah Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut Bu? Langkah-langkahnya ini Bu. Oke. Adapun prosedur yang saya ambil yaitu pertama saya melihat kedua permasalahan tersebut. Yang kedua nanti saya menentukan siapa nanti yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Serta saya juga akan mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan kedua permasalahan itu. Jadi prosedur itu atau langkah-langkahnya yang pertama tadi itu siapa nanti yang berkepentingan, kemudian kita akan melihat nanti fakta-fakta yang ada. Berarti di sini ada beberapa poin atau beberapa langkah yang harus kita perhatikan ya Bu. Tadi Ibu lebih fokusnya tadi itu adalah kepada fakta-fakta yang ada di lingkungannya, kemudian juga memperhatikan nanti siapa pihak-pihak yang terlibat. Baik Bu. Kita lanjut ya Bu ya. Nah, pertanyaan berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan kasus, terutama kasus dilema etika baik dalam menyelesaikan atau pengambilan keputusan tersebut? Oke, baik. Saya tetap berpegang teguh kepada filosofi Bapak Pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau menyampaikan ing ngarso sung tulodo, kemudian ing Madya Mangunkarso dan untuk Uli Handayani. Jadi dalam pengambilan keputusan ini tetap berpihak kepada siswa dan tujuan akhirnya tetap memberikan pelayanan kepada siswa-siswa kita. Berarti di sini Bu, apapun nanti keputusan yang kita ambil dalam dilema etika itu muaranya itu adalah kepada keberpihakan kepada murid ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya Ibu, di sini selain itu apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan terutama dalam kasus dilema etika ini? Nah, ini yang paling membuat saya bingung ya dalam pengambilan keputusan ini, karena apa? Saya harus dalam pengambilan keputusan itu antara individu, contohnya dengan masyarakat. Artinya dalam pengambilan keputusan ini baik menurut kita atau saya, tetapi belum tentu baik menurut masyarakat. Gitu. Yang kedua yaitu tentang keadilan atau rasa adil dan keikhlasan. Biasanya kalau keputusan kita itu sudah adil, tapi belum tentu bisa ikhlas untuk semuanya. Kemudian juga tentang kebenaran dan kesetiaan. Jadi kalau sudah benar keputusan ini, tetapi menjalani atau menjalankannya itu kita belum tentu bisa konsisten atau setia pada keputusan tersebut. Berarti ini yang menjadi dilema itu ya Bu ya, karena perspektif kita antara satu pribadi dengan pribadi yang lain itu berbeda. Berarti hal itu menjadi dilema besar Ibu dalam pengambilan keputusan Ibu ya. Dalam tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, dalam penyelesaiannya ini apakah Ibu butuh tempat ataupun nanti butuh prosedur tertentu di dalam penyelesaiannya Ibu? Dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, saya biasanya melihat dulu kasusnya seperti apa. Jadi apabila itu bisa saya selesaikan saat itu juga, biasanya akan saya selesaikan saat itu juga. Jadi artinya saya berusaha untuk fleksibel dan tidak menunda-nunda. Berarti tidak ada jadwal tertentu ya. Kalau permasalahan itu tidak bisa diselesaikan pada saat itu juga, saya harus berkoordinasi dulu dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Misalnya dengan teman-teman guru, kalaupun teman guru tidak bisa, saya harus menyelesaikannya dengan komite misalnya, dan juga atau wali murid atau juga tokoh masyarakat seperti itu. Berarti dalam penyelesaian ini kita harus fokus ya Bu terhadap masalah yang kita hadapi dan juga objektif ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, pertanyaan berikutnya Ibu, adakah nanti seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini yang bisa membantu Ibu atau yang membantu itu dalam mempermudah dalam pengambilan keputusan tersebut Bu? Apakah ada faktor-faktor atau pihak-pihak yang lain yang terlibatnya seperti itu Bu? Ya, baik. Dalam hal ini itu yang sangat saya perlukan.
saya tidak bisa memutuskannya sendiri dalam menghadapi kasus dilema etika ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya saya akan menyelesaikannya itu dengan cara berkoordinasi dulu dengan teman-teman yang ada di lingkungan sekolah. Seperti itu biasanya, dan juga nanti berbekal dengan data ataupun fakta-fakta yang terjadi. Jadi fakta dari permasalahan tersebut itu nanti yang akan kita konsultasikan dengan rekan sejawat, boleh nanti dengan komite atau juga nanti oleh murid atau juga bukan tokoh masyarakat. Berarti kalau bisa saya ambil poinnya di sini adalah poin penting itu adalah kolaborasi ya. Berarti kolaborasi yang baik itu akan menghasilkan efek yang positif juga di dalam lingkungan kita. Baik Bu, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ini Bu. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira Ibu pembelajaran apa yang bisa saya petik dari atau apa hal yang bisa saya ambil dari pengalaman Ibu dalam menyelesaikan penyelesaian dilema etika ini? Oke, dari semua yang sudah sampaikan ke Bu Popit tadi, itu yang menjadi pembelajaran bagi saya sendiri dan juga Bu Popit nanti ya, dalam pengambilan keputusan kita tidak bisa serta-merta ya langsung saja, tapi harus ada beberapa pertimbangan nantinya. Kita tidak akan, agar nanti ketika kita sudah mengambil itu sebuah keputusan, kita tidak menyesal dengan hasil keputusan tersebut. Dan juga nanti kita harus melihat dampaknya kepada siswa dan juga kepada warga sekolah pada khususnya itu. Seperti itu tujuannya tetap kepada siswa, jadi tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan dilema etika ini, karena kita tahu nanti efeknya itu nanti ketika kita salah mengambil keputusan nanti itu efeknya tidak baik untuk siswa kita. Baik Ibu, berarti di sini kita juga dalam pengambilan keputusan akhir, walaupun keputusan sudah ada, berarti kita harus men-cross check ulang ya. Baik Bu, terima kasih Ibu telah meluangkan diskusinya, banyak hal positif yang saya ambil dari diskusi kita hari ini Bu. Terima kasih ya Bu ya. Oke, sama-sama Bu Popit. Mudah-mudahan wawancara kita pada siang hari ini berdampak baik ya, khususnya pada diri saya sendiri, juga Bu Popit, juga lembaga kita. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Popit yang telah mempercayai saya sebagai narasumber. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.